إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون وقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كاذبون أم أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون اللهم فقهنا في الدين اللهم 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 الحديث اللهم الحديث ربنا آتنا في الدنيا حسنة والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Innal mujrimina satemene akeh kang padha dosa. Iku fi adabi jahannam ing dalem adab jahannam. Fi adabi jahannam iku fi adabi jahannam
ing dalem adab neraka jahanam. Khaliduna padha langgeng sapa akeh. La yufattaru ora den entengake anhum saking akeh. La yufattaru ora den entengake apa adab anhum saking akeh. Wa hum utai akeh iku wa fihi ing dalem adab ing dalem neraka iku mublisuna padha putus asa. Wa ma dhalamna hum lan ora nganiaya ingsun ing akeh. Wa ma dhalamna hum lan ora nganiaya ingsun ing akeh. Walakin lan tetapine kanu ana sapa akeh. Walakin lan tetapine kanu ana sapa akeh hum yang akeh iku ad-dhalimina wong kang padha dolim. Jadi setelah Allah ceritakan tentang surga, Allah bertutur tentang neraka. Ya, karena orang hidup itu totoane loro kuwi. Ya, besok wis mati ana ke akhirat, kalau tidak di surga ya di neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Jadi penduduk neraka dengan penduduk surga itu tidak sama. Kalau penduduk neraka, mereka disiksa di dalamnya. Ya, mereka disiksa di dalamnya. Sedangkan penduduk surga, mereka mendapatkan segala macam kenikmatan di dalamnya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kalau penduduk surga itu pasti sukses. Penduduk surga itu pasti beruntung. Ya. Tapi kalau penduduk neraka pasti merugi. Alladzina khasiru anfusahum wa hum yadlimun. Ya, mereka rugi karena mereka berbuat zalim gitu. Nah, kemarin saya cerita tentang dakwah. Dakwah itu juga tali ulur antara dua. Yang satu mengajak ke surga, yang satu mengajak ke neraka. Jadi ya kuat-kuatan sebenarnya itu. Antara yang mengajak ke surga dan yang mengajak ke neraka. Tetapi ketahuilah bahwa sungguhnya innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Bahwa sungguhnya orang-orang yang berbuat dosa kelak akan masuk ke dalam azab neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Ya, ahlun nar, orang-orang yang ahli dosa, orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, ya mereka akan masuk ke dalam azab neraka jahanam selama-lamanya. Jadi bukan 1-2 hari, 3 hari seperti yang diomongkan oleh orang-orang Yahudi.
Kalau orang Yahudi itu sembrono, ya, karena mereka menganggap neraka itu bisa diatur. Apa kata mereka? Lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh, terbakar oleh api neraka illa ayyamam ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi orang-orang Yahudi ini memang sukanya begitu, mengada-ada sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang Allah tidak pernah ucapkan. Ya. Mereka mengatakan lan tamassanan nar, kami tidak akan tersentuh neraka illa ayyamam ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja gitu. Ya paling 3 hari seminggu lah. Ya mungkin paling lama 40 hari lah masuk neraka gitu. Pikir 40 hari masuk neraka gitu. Ya kenapa 40 hari? Karena 40 hari ini adalah hari-hari di mana mereka melanggar, mereka menyekutukan Allah. Yang semula mereka mentauhidkan Allah, berubah mereka menjadi penyembah pedet, ya tak? Mereka menjadikan pedet emas itu, ya, bikinan Musa Samiri itu, ya. Berubah mereka menyembah kepada pedet ketika ditinggal Nabi Musa selama 40 hari. Nabi Musa ke Sinai, ya, dalam proses untuk mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu. Ditinggal ke Sinai 40 hari. Nah, ternyata kaumnya sudah berubah. Bukan menyembah Allah lagi, tetapi justru malah mereka menyembah kepada selain Allah. Pedet, emas patung pedet itu malah disembah-sembah oleh mereka. Gitu. Dipuja-puja, dianggap mereka sebagai Tuhan yang bisa memberikan kemakmuran dan sebagainya. Gitu. Nah pelanggaran 40 hari inilah yang mereka orang-orang Yahudi menganggap kalau toh kita masuk neraka paling lama ya 40 hari. Coba itu, apakah mungkin mereka pernah bikin perjanjian kepada Allah begitu? Bahwa nanti orang Yahudi kalau toh masuk neraka paling lama 40 hari. Gitu. Ya, apakah mereka pernah bikin perjanjian seperti itu? Kan enggak. Orang Yahudi itu suka mengada-ada. Ya, orang Yahudi suka mengada-ada. Orang Yahudi itu suka mengingkari janji. Orang Yahudi itu suka merusak perjanjian. Itu orang Yahudi. Nah, itulah perilaku-perilaku Yahudi yang ceritakan Allah seperti ini, ya hendaklah menjadi pelajaran. Ya, jangan seperti orang Yahudi yang sok gampang meremehkan. Ya, gampang, suka ngeremehkan. Ya, sesuatu bukan perlu diremehkan, tapi dijalankan. Ya, dijalankan dengan penuh keyakinan. Senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sulit dimudahkan dan semoga yang berat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah, ya kita kerjakan sesuatu itu. Ya, tadi rumusnya kalau berat semoga diringankan oleh Allah. Ya, kalau toh memang susah ya biar digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak ada sifat meremehkan. Kalau orang Yahudi sok gampang meremehkan gitu. Ya. Neraka itu diremehkan juga. Padahal dipikir kalau masuk neraka itu enak walaupun hanya sehari gitu. Kalau mau merasa enak masuk neraka sehari, coba aja itu. Kemarin itu Israel ketika terbakar mereka pada lari semua juga gitu. Ya mereka pada lari. Ya ketika Israel kena azab dibakar oleh Allah kemarin itu, wah mereka lari semua, ketakutan. Gitu. Terus kalau begitu kemudian mereka mengatakan kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari. Apa tidak takut juga walaupun hanya 40 hari gitu. Walaupun
7 hari walaupun 1 hari gitu. Ya, karena api dunia aja mereka lari terbirit-birit. Padahal kalau sudah masuk neraka dicemplung plung idza ulqu fiha, ya, digambarkan bagaimana neraka itu samula sahiqa wa yatafur takadu tamayyazu minal suara api neraka yang seperti itu seakan-akan marah ya terhadap orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka gitu. Terus gimana begitu? Ya, begitu telepon neraka plung, hancur sudah begitu. Kalau mau dicoba silakan aja dicoba itu di pabrik baja itu. Spatindo ya nah. Pabrik baja gitu. Ya. Lempar itu orang hidup itu. Lempar di sana gitu. Ya, gitu lempar dalam waktu hitungan detik langsung sudah berubah mereka menjadi abu gitu. Terbakar habis 1 detik aja, tidak usah 1 menit itu. Bet. Ya. Karena panas yang mungkin sekian ribu derajat Celcius. Padahal neraka, panas api neraka itu 70 kali panasnya di dunia. Ya, panasnya di dunia ini apa ukurannya? Matahari itu. Ya, matahari masih setinggi itu aja kadang jam 10, jangan jam 8 aja sekarang ini sudah tembus panasnya itu. Walaupun belum membakar tapi sudah menembus dan bisa menghitamkan kulit juga itu. Ya, andai kan kemudian kita lebih mendekat lagi, ya, 100 kilo dari matahari gitu. Wah, terbakar sudah begitu. Ya, jangankan 1 kilo, 1000 kilo aja sudah terbakar kita gitu. Nanti panasnya api neraka 70 kali panas dunia ini begitu. Bisa dibayangkan. Hanya 1/70 kali panas daripada api neraka gitu. Jadi panasnya dunia ini 1/70. Panas neraka itu 70 kalinya panas matahari gitu. Panasnya dunia, api di dunia ini gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya toh, ora usah nantang-nantang neraka. Mlebu neraka sedina wae bunyak, ya toh. Hancur sudah gitu. Hanya sekali sehari hancur, apalagi sampai seminggu, apalagi sampai 40 hari. Nauzubillah min dzalik. Ya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin wa a'udzubika min adzabi jahannama wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Ayo baca sama-sama di waktu yang mustajabah ini. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika min adzabi jahannam wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika min adzabi jahannam wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika min adzabin nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah ya Rabb, aku mohon kepadamu surga dan apa saja yang bisa mendekatkan ke dalam surga, baik ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah ya Rabb dari azab neraka jahanam dan apa saja yang bisa mendekatkan kepada azab neraka jahanam, baik ucapan maupun perbuatan. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam sholat aja masih juga diajarkan kita.
4 perkara yang kita harus mintakan kepada Allah itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya, min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, 4 perkara yang kita diminta, apa disuruh Rasulullah berlindung kepada Allah. Yang pertama, min adzabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan. Wal mamati, dan fitnah kematian. Kenapa? Memang jahannam ini Masya Allah, azab Allah yang menghancurkan, membinasakan manusia. Ya, inna adzabal jahannam kana warama. Inna adzabal kana warama, menghancurkan, membinasakan itu. Nah, begitu masuk neraka, wahum mublisun, wahum fihi mublisun, maka mereka pada putus asa, ya, di dalam neraka. Ya. Putus asa mereka. Ya, waktu di dunia dikandani menteng-menteng gitu ya, dikandani wis karu-karuan, menentang itu. Tapi begitu masuk neraka beneran, apa yang terjadi? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Begitu dimasukkan dalam neraka, kata mereka, ya, andaikan dulu kami mau mendengarkan ngaji, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan fatwa, mau mendengarkan pitutur, nasma'u au naqilu, atau kami mau memikirkan, mengangan-angan, ya, nasihat-nasihat itu, ya, mau mengangan-angan apa yang dikaji itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tidaklah mungkin kami akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Apa daunnya Allah itu? Fa'tarafu, maka mereka mengakui, mereka menyadari, mereka mengakui bidzambihim, akan dosa-dosa mereka. Nek mlebu neraka baru ngakoni itu dosa. Tapi nek saiki dikandani enek wae alasane begitu. Ya, berbagai macam alasan sudah keluar gitu. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Walah. Ya, kalau sudah masuk neraka, fa'tarafu bidzambihim. Ya, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tapi fasuqqal li ashabis sa'ir. Sudah susah mereka, sudah dibuang saja mereka, dilemparkan ke dalam golongan ashabus sa'ir ini gitu. Nah, ini terus piye gitu. Tidak ada yang bisa menolong. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menolong ketika orang sudah masuk ke dalam neraka gitu. Makanya harus takut. Ya. Ora usah mentang-mentang, ora usah apa ya, karpe dewi, ya, mari aturan Allah, aturan Rasul dipertahankan, dipegang kuat-kuat gitu, biar selamat gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma dzalamnahum, kami tidak mendolimi mereka. Jadi kalau mereka masuk neraka bukan berarti Allah mendolimi mereka, bukan, walakin kanu humud dzalimin. Tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim. Wa ma dzalamu walakin anfusahum yadzlimun. Bukan mereka mendolimi kami, kata Allah juga. Walakin anfusahum yadzlimun. Tetapi mereka mendolimi terhadap diri mereka sendiri gitu. Jadi dewe-dewe yang berbuat zalim gitu. Jadi bukan Allah kemudian mendolimi kepada mereka, bukan gitu.
Wana dawulan podo celuk-celuk sapa akeh. Ya Malik, ya Malik. Wahai malaikat, wahai Malik. Jadi yang dipanggil ini adalah siapa? Malaikat yang menjaga neraka. Siapa namanya? Malaikat Malik itu. Gitu, padahal malaikat celuk Malik gitu ya. Malik. Padahal malaikat itu. Padahal celuk bapake, gak celuk bapak Abi, bukan begitu, celuk jenenge gitu. Ya. Kalau abinya namanya apa namanya Dalbo gitu ya, Dalbo gitu. Oh, bapak itu celuk Dalbo, maksudnya cuma abi gitu. Ya. Jadi memang orang kafir itu teluk omong sama nggak di sopan belas. Ya. Mereka panggil ya Malik, wahai malaikat. Gitu. Jadi malaikat dipanggil-panggil, diseru-seru itu, ya. Ya karepe njaluk tolong itu. Apa yang dimaksudkan oleh mereka dengan memanggil malaikat Malik itu? Liyaqdi supaya ngukumi alaina ing atase ingsun sapa rebuka pangeran sira. Malik, wahai Malik, sampaikan kepada Tuhan agar kami segera dihukum, supaya Tuhanmu segera menghukum kami. Maksudnya wis nang dipateni aku iki lho. Ya, terus anu aku pendang celukno pangeranmu Malik, tolong Tuhan masih ngomong Tuhanmu lagi begitu. Ya tak liyak lidhi alaina rabbuka. Masih sumbungnya bukan neraka lho sing gak duwe sopan dia. Ya sing ngakoni rabbuka Tuhanmu, bukan Tuhan kami pun Tuhan kita, bukan Allah Tuhan itu. Tapi sing nguku ae sian. Panjen wong kafir kuwi ya wis ngono kuwi gitu. Ya. Tolong Malik, ya kasih tahu Tuhanmu, sudah bunuh saja aku, hukum saja aku, bunuh saja aku itu. Terus tidak kuat tahu kalau begini gitu, nggak kuat tahu kalau terus dibakar terus begini. Kenapa? Karena ketika mereka dibakar dalam neraka itu layamu tuh fiha wala, ya gak mati gak urip kayak gitu. Nah kalau neraka langsung mati, mungkin selesai urusannya gini. Ya begitu masuk neraka layamu tuh fiha wala. Ya, tidak mati, tidak hidup. Ya, diobong kabeh, kulit merotoli, kulit melembet kabeh, ya, diganti lagi dengan kulit yang baru. Dibakar lagi, diganti kulit baru lagi. Dibakar lagi, diganti kulit baru lagi. Summa baddalnahum juludan ghairah. Kemudian kami gantikan dengan kulit yang baru lagi. Apa tujuannya? Liyadzukul azab, supaya mereka merasakan siksaan. Ben iso ngrasakno siksa gitu. Nek biyen dikandani neraka, dikandani neraka mek guyang-guyu tok. Apa neraka itu? Neraka itu ya kemiskinan itu. Ngono. Gregetno ya ta. Dikandani neraka kuwi sudah otaknya yang main-main begitu. Neraka di dalam Quran itu bukan neraka itu, bukan. Neraka itu adalah kemiskinan. Kon. Ya tak, terus mulai gak karu-karuan otaknya begitu. Neraka itu adalah kemiskinan, neraka itu adalah kesengsaraan di dunia ini, neraka. Neraka itu adalah kefakiran, neraka itu adalah ketidakmampuan memiliki apa-apa yang di dunia ini. Itu namanya neraka. Tidak ada neraka di akhirat itu. Mati ya sudah selesai lah kita begitu. Ya, wa ma yuhlikuna illa dahr. Kalau sudah masanya habis, ya matilah kita. Karena yang mematikan kita, membinasakan kita ini adalah waktu yang sudah habis. Tidak percaya lagi kepada Allah begitu. Ya, hati-hati ini. Ya, zaman akhir ini, waduh ujiannya juga berat begitu.
Ya, orang tidak percaya dengan akhirat, ya, orang mempertuhankan kepada kapital gitu, ya, pada harta benda, gitu. Itu terjadi, hati-hati memang gitu ya. Ya termasuk kalian aja mau ngomong sekolah aja bingung kok ya, ben sekolah SMK, ben kok iso nyambut gawe wedi kok. Kuliah gila urusan dunia begitu. Ya, jadi pilihan utama begitu. Qala jawab sapa malaikat, innakum sak temene sira kabeh, innakum sak temene sira kabeh iku magisuna, ya bakal tetep manggon sira kabeh. Kamu tetep manggon di neraka, gak iso metu kowe gitu. Nah, kalau ketika panon kowe tetep nang jero neraka, ndak akan bisa keluar kamu gitu. Jawaban malaikat begitu. Ya. Jadi Rasulullah pernah dari dalam Sahih Bukhari, Rasulullah pernah di dalam ya mimbar beliau menyampaikan ayat ini juga gitu. Wa nadaw ya malikul liyaqdi alaina rabbuka gitu. Pernah menyampaikan begitu, nasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, di surat Fatir surat berapa Fatir? Surat 35. Pada ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala dawuh la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha gitu. La yuqda 'alaihim ora bakal den binasake alaihim ing atase wong akeh. Mereka tidak akan dibinasakan. Fayamutu mongko njur mati sapa akeh. Jadi ahli-ahli neraka itu begitu masuk neraka bukan dibinasakan oleh Allah untuk mati, enggak. Ya. Mereka tetap hidup. Mereka tetap hidup di dalam neraka. Hanya mereka bisa ngomong gitu. Ya. Neraka ngomong enggak? Ngomong neraka juga itu. Ya. Neraka ngomong itu. Ya. Ketika kedatangan ahli neraka itu juga marah-marah itu. Ya. Jadi mereka masuk neraka, la yuqda 'alaihim fayamutu. Ya, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, tidak. Mereka tidak mati, mereka juga tidak hidup. La yamutu fiha wala yahya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiyah. Dan tidak pula diringankan wala yukhaffafu lan ora den entengake anhum saking akeh min adzabya saking adzabe neraka, dan mereka tidak akan diringankan dari azab neraka itu. Oh wis mlebu neraka gak mati gak urip gak iso metu, sementara di sana tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diringankan juga siksanya gitu. Ya itulah maka kita perlu berhati-hati ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jangan sampai di akhirat kita dimasukkan di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surat apa itu? Al-A'la. Ya, wa yatajannabu al-ashqa alladhi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya wa yatajannabuhal asqa, orang-orang yang celaka kafir akan yang menjauhinya. Ya, alladhi yaslan narul kubra, yaitu orang yang memasuki api yang besar. Ya, nar itu api al-kubra yang besar. Apa itu neraka? Ya, bukan tumang tapi api neraka, yaitu orang yang akan masuk ke api neraka.
tsumma la yamutu fiha wala yahya. Ya, kemudian mereka tidak mati dan juga mereka tidak akan hidup gitu. Itu siksa neraka itu seperti itu. Ya. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Laqad ji'nakum yakti temen-temen wis teko ingsun ing sira kabeh. Laqad ji'nakum yakti temen-temen wis teko ingsun ing sira kabeh bil haqqi kelawan kebenaran. Walakin lan tetapi ni aksarokum akeh-akeh sira kabeh lil haqqi maring kebenaran. Walakin lan tetapi ni aksarokum akeh-akeh sira kabeh lil haqqi maring kebenaran iku karihuna padha benci, padha sengit, padha gak seneng gitu. Ya, dulu Rasul sudah datang kepada kalian dengan bawa kebenaran, tapi kamu yang tidak suka dengan kebenaran itu. Ya, ditolak. Ya, fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Sebagian kamu dustakan, sebagian lagi kamu bunuh. Gitu. Jadi penolakan orang-orang Yahudi itu luar biasa terhadap kebenaran itu. Ya, Nabi diutus Allah kepada mereka. Rasul diutus Allah kepada mereka dengan bawa kebenaran. Fariqon kadzabtum kata Allah. Sebagian mereka kamu dustakan. Wa fariqon taqtulun dan sebagian lagi kalian bunuh. Jadi nabi-nabi rasul yang menjadi korban pembunuhan orang-orang Yahudi itu juga banyak itu. Gak seneng pateni. Ya. Gak seneng pateni. Begitu mereka. Jelaskan walakin aktsarakum lil haqiqa. Tapi kalian semua adalah orang-orang yang membenci terhadap kebenaran. Ya. Sampai kapan? Yang namanya orang benci kepada kebenaran itu ya sampai kiamat. Ya kalau sekarang ya pembenci-pembenci itu melabeli diri sebagai Islamofobia. Ya, Islamofobia gitu. Waduh, mereka antipati terhadap Islam itu. Mereka mempersepsikan Islam itu sebagai agama yang menakutkan, agama yang jelek, agama yang tidak sesuai dengan peradaban. Ya. Islam itu konotasinya jelek semua gitu. Islam itu teroris, Islam itu padahal yang teroris siapa itu? Kan jelas, sekarang dunia tahu yang teroris itu adalah Israel, Amerika itu yang teroris itu. Ya, tapi dibolak-balik oleh mereka sehingga negara yang tidak manut sama mereka dianggap sebagai teroris, padahal mereka yang teroris itu. Israel yang teroris itu. Ya, Israel yang teroris yang sedang melakukan genosida terhadap umat muslim Gaza, Palestina itu. Diam mereka. Ya, begitulah mereka orang punya kuasa bolak-balikkan. Tapi sudah pada saatnya. Ini sudah saatnya memang ya mereka akan binasa begitu. Ya. Jadi Islamofobia gitu. Orang yang tidak suka terhadap Islam itu. Tetapi Allah tidak peduli. Ya, makanya walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia Allah. Alladzi arsala rasulahu yang mengutus rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk. Ya, membawa dinul haq, agama yang benar. Ya, apa tujuan liyudhhirahu? Ya, supaya Allah memenangkan ya agama ini, memenangkan yudhhirahu, memenangkan agama, memenangkan Islam ini ala dini kulli, atas seluruh agama.
Ya Allah ingin menangkan ya, agama ini di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun. Walaupun mereka benci, walaupun orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang fasik, mereka semua membencinya. Ya, Allah tidak peduli. Ya, itulah Islam diturunkan Allah. Jadi misinya adalah untuk membawa kebenaran, menyampaikan kebenaran. Ya, termasuk kebenaran yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya, disampaikan, dibenarkan oleh Al-Qur'an itu. Ya, liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Nah, ini ya, jadi mereka menolak kebenaran, Rasul membawa menyampaikan kebenaran, sementara orang lain menolak kebenaran. Itulah yang saya katakan dakwah itu apa? Tali ulur, ya toh? Bukan berarti dakwah itu satu arah semua, enggak, nek kabeh manut tak ya enak itu. Ternyata dakwah itu enggak begitu. Ono sing narik rono, sing narik dene gitu. Ada yang membawa kepada ke kanan, ada yang membawa ke kiri. Ada yang membawa kepada kebenaran, ada yang membawa kepada kesesatan. Yang satu membawa ke surga, yang satu membawa ke neraka begitu. Nah, terus bagaimana itu? Ya, kita kebenaran ini tetap harus kita perjuangkan dan tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, kata Imam Ali radhiyallahu an, al-haqqu bila nidamin, ya, kebenaran itu kalau tidak dinidom, tidak diorganisir, gitu, yang libul batil, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan binidomin, karena mereka terorganisir. Gitu. Jadi kebatilan itu kalau terorganisir itu bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Gitu. Nah, itulah sebabnya maka tidak boleh kita sendiri-sendiri itu. Kita harus bersama-sama. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Jadi harus berjamaah, tidak boleh pecah belah kita. Jadi kaum muslimin tidak boleh pecah belah ini. Karena tantangan dakwah ini tidak mungkin harus dihadapi 1-2 orang, tidak mungkin, harus bersama-sama ini gitu. Ya. Karena apa? Karena yang dolim, yang salah, yang sesat, ya, karena terorganisir dengan baik bisa mengalahkan kebenaran-kebenaran yang didakwakan. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak terorganisir dengan baik itu. Al-haqqu bila nidamin, apa? Al-haqqu bila nidamin aja, Pak. Al-haqqu bila nidamin. Ulangi lagi. Lagi. Semangat itu lagi. Lagi. Nah, artinya apa? Kebenaran yang tidak terorganisir, maaf, paham ya? Kebenaran yang tidak terorganisir, ya, yalibul batilu binidomin. Yalibul batilu binidomin. Ulangi lagi. Yalibul batilu binidomin. Sama-sama. Al-haqqu bila nidamin, yalibuhul batil binidamin. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, sekarang proyek Islamofobia ini biaya besar banget ini. Ini tidak main-main ini mah proyek barat. Ya. Bukan jutaan itu biayanya. Miliar triliun itu biayanya. Bagaimana supaya ya program ini jalan itu. Ya, paling tidak masyarakat dunia akhirnya takut dengan Islam gitu. Kenapa? Mereka resah. Karena umat Islam, masyarakat sekarang pada
ini pada berbondong-bondong masuk ke dalam Islam sekarang gitu. Eropa ini Prancis, Inggris, Belanda, Italia, banyak orang yang masuk Islam itu. Bukan 1-2 orang masuk Islam itu. Bukan puluhan, bahkan ribuan orang berbondong-bondong untuk masuk agama Allah itu. Ya. Jadi kasus Palestina ini justru malah menginspirasi banyak orang yang menunjukkan bahwa oh ternyata Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar itu. Di mana-mana di Jepang orang berlomba-lomba masuk Islam, bangun masjid di Jepang sana gitu. Bahkan butuh imam juga di sana gitu. Yang sudah hafal 30 juz. Ya. Kalian sudah hafal belum 30 juz? Kalau hafal kalian bisa berdakwah ke Jepang sana. Jadi imam di sana gitu. Ke New York, kemana saja begitu. Orang berbondong-bondong masuk Islam gitu. Ya. Nah, jadi kebenaran tetap harus disampaikan. Ya, kebenaran harus tetap disampaikan walaupun ya kebanyakan orang tidak mau menerima. Bahkan mungkin orang-orang kafir pun juga marah. Orang-orang musyrik juga benci. Ya, tidak ada masalah, terus saja. Mereka tidak pernah malu, tidak pernah bosan untuk mendakwakan kejahatan. Ya, kita sama juga, jangan sampai kita menyerah, bosan untuk mendakwakan kebenaran. Ya, kalau kita lelah, kita ada pahala. Tapi kalau mereka yang lelah, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Orang kafir berjuang untuk melawan kita, lelah mereka tidak dapat apa-apa. Kalau kita lelah, kita akan berbuah pahala. Kalau lelah itu kita dasari dengan lillah. Ya, lelah yang lillah itu akan buahnya pahala gitu. Ganjarannya akeh. Ya, mati syahid. Di jalan Allah kan begitu. Mencari ilmu begini aja, ya matinya mati syahid. Mati dalam mencari ilmu, mati syahid. Ya, artinya apa? Kemuliaan itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang ada di jalannya. Baik, saya kira sampai di sini ngaji kita tolong diterus dulu ya. Terus dihafal nih langsung. Nanti kan moco ben ora kelagep-kelagep itu ya. Semuanya terus ya, enggak usah disuruh-suruh. Urusan terus itu enggak usah disuruh-suruh, itu penggaweane pancen. Nek santri kuwi ya penggaweane ngaji yang terus, sekolah ya sinau. Ya. Ora diubrak-ubrak. Kebutuhannya kok diubrak-ubrak gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi kebaikan untuk kita, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita semua. Ya, semoga Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, barokah, segala urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan semoga yang sakit senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah, sehat, sabar, diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terlilit oleh hutang semoga dimudahkan Allah untuk membayarnya. Dan semoga kelak kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya, orang tua kita semua semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dimaafkan segala kesalahannya, dan semua kebaikannya dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Dan semoga kelak kita semua, orang tua kita, jamaah-jamaah kita semua akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang bisa memasuki ke dalam surga orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul Allah, yang ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.